Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalamata di channel BIM Engineering Polimdo. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Autodesk Robot Structural Analysis Professional atau RSAP ya. Nah, di sini akan saya bagikan bagaimana cara kita mengetahui berat struktur daripada total keseluruhan elemen yang sudah kita buat. Nah, sebelum itu kita akan membandingkannya dengan menggunakan tabel Excel ya. Nah, di sini untuk kolom yang saya gunakan adalah kolom dengan ukuran 50 kali 50 dan tinggi adalah 4 meter. Sedangkan jumlahnya di setiap lantai itu ada 9. Kemudian untuk balok saya menggunakan ukuran 35 kali 50. Kemudian panjangnya ada 4 meter, kemudian jumlahnya ada 12. Nah, khusus untuk panjang dan jumlah ini, jika panjangnya berbeda, nanti teman-teman bisa menambahkan satu row lagi ya. Nah, di sini case-nya untuk saya di sini baik untuk arah X maupun arah Y ukurannya sama ya di sini. Jadi untuk arah X di sini kalau saya ukur seperti ini 4 meter, sedangkan untuk arah Y di sini 4 meter. Jadi di sini arah X dan Y sama, kemudian untuk jumlahnya di sini untuk balok di sini ada 12 buah ya. Jadi kalau kita cek di hitungan di sini untuk balok 12 buah, berat jenisnya 24 kN, maka total beratnya 172. Sama juga dengan kolom di sini, kolomnya 50 kali 50, tingginya 4 meter, jumlahnya 9 ya. Kalau kita lihat di robot di sini ada 9 kolom ya. Jadi 3, 3 dan 3. Nah, selanjutnya di sini didapati untuk plat. Di sini untuk lebar 4, panjang 4, tebal 15, jumlahnya juga ada 4 ya, 4 panel di sini. Nah, total di sini adalah 619,2 kilonewton. Sekarang kita pergi ke lantai 2. Karena lantai 2 ini sama dengan lantai 1, maka kita tidak perlu menghitung lagi ya, karena dia sama juga dengan lantai 3. Oleh sebab itu di sini total dari berat terhadap 3 lantai tersebut adalah 1857,6 kilonewton. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat berat struktur di Autodesk Robot? Pertama, teman-teman pastikan dia di sini sudah di running ya. Jadi result frame-nya ini available. Nah, sebab kalau dia terjadi perubahan, biasanya di sini akan berwarna kuning. Oke, oleh sebab itu saya masuk ke result, kemudian pergi ke reaction. Nah, setelah pergi ke reaction, teman-teman akan mendapati data sebanyak ini. Nah, yang akan kita keluarkan adalah berat struktur, bukan kombinasi. Berarti untuk case-nya di sini select case. Nah, di sini saya akan pilih hanya untuk self wake saja ya, seperti ini. Jadi untuk self wake saja. Nah, di sini teman-teman perhatikan totalnya adalah 1846,30. Ini saya input di sini ya. Jadi 1846,30 kilonewton. Ini sebelum di reduce ya. Apa maksudnya sebelum di reduce dan sesudah di reduce? Oke, ini saya jelaskan ya. Nah, pertama, teman-teman perhatikan di pemodelan kita ya, di sini di view. Kalau teman-teman perhatikan, ini baloknya masuk ke dalam bagian tengah kolom. Di sini mungkin tidak terlihat, tapi kalau saya perlihatkan di story yang ketiga ya, di sini saya masuk ke story 3. Oke, kemudian di sini saya aktifkan seperti ini untuk shape-nya. Maka di sini akan terlihat seperti ini ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi balok ini menabrak kolom. Nah, ini harusnya bagian ini tidak boleh dihitung sebagai elemen berat struktur karena harus dikurangi dengan kolom ya di sini. Sama juga di bagian ini ya. Ini sama seperti ini. Kemudian di bagian ini juga sama. Sehingga apa? Di sini beratnya adalah berat yang belum kita kurangi dengan volume daripada kolom tersebut. Di join-joinnya ini harus kita kurangi ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menguranginya? Di sini, oke, teman-teman aktifkan lagi di sini filter story-nya di semua. Kemudian akan saya select seperti ini, kiri ya, diklik satu kali, klik kanan, pilih seleksi similar by cross section, maka di sini akan terseleksi semua balok. Di sini totalnya adalah 36/36. Jadi semuanya sudah terpilih ya.
Setelah semua elemen balok terpilih, teman-teman pergi ke bagian geometri di sini. Kemudian di bagian offset di sini ada pilihannya di value-nya ini saya akan buat atau pilihannya adalah reduce length. Nah, di sini robot akan memberikan suatu konfirmasi apakah kita ingin melanjutkan. Karena kalau kita melanjutkan maka eh, hasil output berat struktur yang awal tadi, yang ini ya, yang di Excel ini tidak akan lagi relevan. Oleh sebab itu, kita akan coba di sini. Pertama, saya pilih yes di sini, saya akan lanjutkan. Nah, kemudian saya yes lagi. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, nah ini sudah terpotong ya. Jadi untuk baloknya sudah terpotong. Oke. Begitupun di bagian-bagian join yang lain di sini sudah terpotong. Cara mengeceknya tinggal diklik saja satu elemen balok dan kemudian diperhatikan di sini ya pada geometrinya. Di sini sudah 3,5 ya, bukan 4 lagi. Harusnya 4 ya, tapi sudah dikurangi menjadi 3,5. Nah, perhatikan lagi di bagian bawah result frame-nya ada notif out of date. Jadi sudah berubah ya hasilnya. Kita calculate lagi di sini. Kita calculation, kita lihat. Oke, ini sudah selesai. Saya coba cek. Nah, ini sudah hijau. Kemudian, kalau dia sudah hijau seperti ini, akan saya lanjutkan dengan mengecek lagi berapa sih berat struktur setelah dikurangi. Di sini kita ke reaction. Kemudian kita lihat di sini, kita running lagi. Oke, ini saya close. Nah, di sini setelah dikurangi ya di sini menjadi 1781,5. Kita perhatikan di sini. Nah, ini setelah di-reduce menjadi 1781,50. Jadi di sini kalau kita kurangi selisihnya ya, selisih adalah sebelum dikurangi dengan kolom dan setelah dikurangi kolom, ini kurang lebih 64 kilo Newton. Ini selisihnya cukup besar ya. Nah, selanjutnya nilai ini yang setelah di-reduce ini yang akan kita gunakan sebagai pembandingnya di sini. Sama dengan setelah di-reduce, nah, ada syarat di sini selisihnya ini tidak boleh lebih dari 5%. Di sini selisihnya adalah 4,27. Jadi secara dipaut maka perhitungan ini sudah akurat ya. Jadi yang sebelumnya kita menghitung tanpa mengurangi join daripada kolom, sekarang kita sudah kurangi ya di sini. Jadi kalau kita lihat hasilnya sudah cukup detail ya seperti itu. Terakhir di sini kita lihat dari tampilan view. Teman-teman perhatikan di sini untuk balok dan plat tidak berada pada satu level ya. Nah, ini seperti ini. Jadi baloknya ini ada di as. Untuk memindahkan top daripada balok ini sama dengan top kolom dan juga top plat, teman-teman tinggal ulangi langkah yang sama. Klik kiri, klik kanan, select similar by cross section ya di sini. Kemudian di menu yang sama, di offset ini, teman-teman bisa pilih upper length atau lower length. Saya coba pilih upper length ya di sini. Saya yes lagi. Oke, seperti ini. Yes lagi, maka di sini platnya dan kolomnya akan memiliki tinggi yang sama. Jika merasa video bermanfaat, silakan di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.